Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Elisa Kotrunada, saya berusia 21 tahun, dan saat ini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, dengan berdirinya saya di sini selaku Duta Bahasa Indonesia, saya akan memberikan sedikit pidato tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan anak muda. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan identitas sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa daerah atau bahasa asing, melainkan bahasa negara, yaitu bahasa yang ditetapkan oleh negara sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa untuk komunikasi, sebagai bahasa untuk perhubungan, sebagai bahasa untuk alat pengantar pendidikan yang digunakan dalam teks-teks buku pelajaran, teks-teks undang-undang, dan teks-teks kenegaraan lainnya. Sekalipun bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi, namun dalam penggunaannya, tetap saja bahasa Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Di era sekarang ini, di kalangan anak muda, bahasa baru telah muncul, bahasa yang mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa baru tersebut disebut dengan bahasa gaul. Beberapa kalangan menganggap bahwa kaum-kaum intelek adalah orang-orang yang menggunakan bahasa asing secara menyeluruh atau mencampurkan dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa Indonesia secara sepenuhnya merupakan suatu ketertinggalan di zaman sekarang. Banyaknya media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, atau alat komunikasi lainnya menambah carut-marutnya penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing telah marak di berbagai platform aplikasi dan sebagian besar digunakan oleh generasi muda. Sebagai seseorang yang aktif di media sosial, saya telah menyoroti beberapa istilah-istilah atau kata-kata yang baru yang digunakan oleh generasi muda saat ini, seperti pick me, love language, cegil, ataupun kata-kata lainnya. Kata-kata tersebut marak dibahas di platform saat ini. Begitu juga kata-kata asing yang sering digunakan di berbagai platform penjualan seperti Best Buy, discount, flash sale. Kata-kata tersebut sering saya temukan di toko atau pusat perbelanjaan baik offline maupun online. Media pun juga seringkali saya temukan turut serta dalam penggunaan istilah bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh masyarakat mengalami pasang surut yang nyata. Dengan perkembangan iptek yang semakin pesat, bahasa Indonesia dapat disebar secara luas ke dalam pelosok-pelosok negeri. Masyarakat Indonesia yang awalnya multikultural, yang memiliki keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa, memiliki kendala untuk berkomunikasi dengan suku lainnya, saat ini dapat diatasi dengan penyebaran bahasa Indonesia. Jadi mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik karena perkembangan iptek. Namun di sisi lain, perkembangan iptek juga membawa dampak yang sedikit mengkhawatirkan bagi bahasa Indonesia. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin menyebar luas juga ke seluruh pelosok-pelosok negeri. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baku dan benar. Penggunaan bahasa gaul ataupun bahasa asing seharusnya dilakukan sesuai dengan takaran atau cara yang tepat
dengan media yang tepat dan komunikan yang tepat. Bahasa gaul ini sebenarnya juga merupakan bentuk kreativitas dari kalangan anak muda yang membuat diri mereka fleksibel dan terkesan santai. Namun, alangkah baiknya bahwa bahasa Indonesia digunakan secara menyeluruh dan benar agar dapat terjaga kelestariannya. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya mengajak masyarakat untuk memulai menanamkan kepada diri kita sendiri rasa cinta akan terhadap negara Indonesia, terutama terhadap bahasa Indonesia. Kita dapat memulai pembinaan kepada generasi muda dengan menanamkan rasa cinta dan memupukkan rasa cinta terhadap penggunaan bahasa Indonesia sejak dini. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis information, communication, and technology juga dapat dilakukan dengan mudah di era globalisasi ini, karena fasilitas yang mendukung pun dapat menyokong untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Mari kita bersama-sama menanamkan rasa cinta, mengajarkan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengajarkan betapa cintanya kita kepada bahasa Indonesia kepada anak-anak muda di sekitar kita. Sikap itu dapat kita mulai melalui diri kita sendiri. Mari berbahasa Indonesia, mari menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.